Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara, dan juga selamat sore bagi calon petani porang. Bahwasanya pada sore hari ini kita sedang mereview ya. Ini adalah umbi ya, umbi porang yang sudah bisa dikatakan kalau kita melihat warnanya ya, warna umbinya ini bisa dikatakan umbi ini sudah terkarantina kawan ya, sudah terkarantina. Ini bagian permukaan bawahnya memang sengaja tidak kita ambil ya, ini masih ada tanahnya, ini sudah terkarantina. Warnanya sudah berbeda ya, warnanya berbeda ya, ini juga sudah gelap, ini sudah gelap. Walaupun ada beberapa umbi itu ketika masa karantina akan mengalami hal semacam ini, tapi hal ini ya bukan untuk menyurutkan semangat kawan-kawan petani bahwa ini umbinya rusak kawan. Rusak iya memang rusak, tapi umbi ini masih bisa untuk tumbuh selama umbi tersebut ini masih ada bobotnya, masih ada dagingnya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengkarantina umbi ya, umbi porang. Umbi ini yang akan kita jadikan bibit ya. Ini bagaimana kita mengkarantina ya, semacam ini. Ini adalah resiko ketika kita karantina, ada yang busuk semacam ini ya, busuk semacam ini karena ini pas kebetulan kita belum melakukan treatment khusus bagaimana nanti untuk menanggulangi hal-hal yang semacam ini ya. Karena ini dulu yang kita bongkar hanya masih beberapa saja, hanya sampel yang kita bawa pulang. Selebihnya masih kita sebar di lahan ada juga ya, selebihnya kita sebar di lahan ada belum kita bawa pulang. Kemudian ada pula yang umbi ini notabene dulu rusak ya, rusak, kemudian ini sudah mengering kawan, lukanya sudah mengering semacam ini. Alhamdulillah ini bagian bawahnya juga sudah bagus, ini sudah keras semacam ini. Nah, pertanyaannya adalah umbi-umbi semacam ini apakah sudah aman ya, apakah sudah aman? Saya jawab belum kawan, karena ini adalah bulan Mei ya, bulan Mei. Masih ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober lah ya. Kita berarti September, kita hitung sampai September, berarti ini masih pertengahan Mei ya. Kemudian Juni, Juli, Agustus, September, masih ada 4 bulan kawan ketika panjenengan nanti menanti umbi ini akan dimasukkan ke lahan. Karena untuk daerah kami, terutama daerah Jawa Tengah, itu biasanya memasukkan umbi-umbi bibit semacam ini ke lahan itu adalah di bulan Oktober awal ya, awal Oktober. Ini masih ada 4 bulan, dan masa 4 bulan ke depan ini tentunya masih ada resiko-resiko semacam ini ya. Contoh misalnya dari ya, contoh misalnya ini ya, dari 100 ya, 100 umbi nanti ada beberapa yang akan semacam ini hal yang pasti akan terjadi kawan ya, hal yang pasti akan terjadi ya. Di petani manapun ya, petani manapun ya, ini akan mengalami hal semacam ini pasti ya. Oleh karena itu jangan menganggap bahwa ini umbinya jelek, bukan ya, karena tentunya ketika kita bongkar barangkali dia terbentur ya, umbi dorman tapi terbentur ya. Kemudian kalau di orang Jawa mengatakan dalamnya itu peruh kawan, peruh. Nah, akhirnya lama-lama akan membusuk semacam ini ya. Ketika busuknya kita buang ya, kita buang kemudian kita letakkan semacam ini, nanti lama-lama dia akan sembuh semacam ini ya, lama-lama dia akan sembuh. Cuma yang sudah terluka semacam ini tentu harus setiap harinya kita amati ya, kita amati perkembangannya bagaimana. Kalau dia luka gembos lagi, kita iris kawan ya, kita iris. Ini treatment yang berkaitan dengan perawatan umbi belum kita laksanakan karena ada beberapa fungi ataupun yang nanti akan kita untuk mengamankan umbi belum kita berikan ke umbi ya. Umbinya ya bentuknya unik-unik semacam ini warnanya juga sudah gelap ya, sudah gelap ya. Ini kalau saya sampaikan berarti ini masih setengah karantina kawan, karantinanya belum murni 100% bisa dikatakan sukses. Karena apa? Karena masih ada 4 bulan ke depan. Nah, kalau yang semacam ini sih sudah bagus ya, sudah bagus, sudah agak aman. Saya sampaikan agak aman ya, bukan aman 100%, tapi sudah agak aman. Karena
kondisi kulit ari ya, kulit ari ini sudah warnanya gelap, sudah menghitam. Ini menandakan kulit arinya sudah mengering, sudah agak kering kawan ya. Kulit arinya sudah agak mengering. Berbeda dengan kondisi umbi ini yang kita dapatkan beberapa hari yang lalu ya. Kita bandingkan, kita jejerkan, ini warnanya agak berbeda. Ini masih agak baru, masih sekitar 1 minggu yang lalu ya. Ini masih minggu yang lalu, nampak lebih seger kawan ya. Warnanya ini belum begitu gelap ya. Kalau yang ini sudah nampak gelap. Nah kemudian untuk ya perbedaannya sudah nampak ya. Kalau yang ini masih agak seger, kulit-kulitnya masih agak seger. Ini hanya kita letakkan di lahan semacam ini, tetapi lahan ini tentunya ada naungannya. Karena kalau lahan itu kita full sinar matahari ya, full sinar matahari, ini ada yang terjadi ya, tentunya akan membusuk, lama-lama akan membusuk kawan ya. Lama-lama akan membusuk. Nah, untuk mengkarantina umbi semacam ini tidak boleh langsung terkena sinar matahari full dari pagi sampai sore. Bolehlah kena sinar matahari ya, tapi dalam durasi 1 sampai 2 jam lah dalam satu harinya. Atau bisa dikatakan kena sinar matahari pagi sampai pagi jam 10, oke, enggak apa-apa. Kemudian nanti siang sampai sore hanya terkena pantulan sinar mataharinya saja, itu sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Nah ini umbi yang sudah keras semacam ini ya, sudah keras, sudah bisa dikatakan karantinanya berhasil ya semacam ini. Nanti tinggal tunggu beberapa hari lagi. Kalau sudah tidak ada hujan di daerah sini, maka nanti kita angkat, masukkan ke dalam rak sana kawan. Nah, oleh karena itu bagi kawan-kawan yang bulan-bulan Mei ya, bulan-bulan Mei itu masih ada keinginan untuk membeli umbi bibit, ya harganya memang relatif murah ya, harganya memang relatif lebih murah ya dibandingkan nanti ketika di bulan September ataupun Oktober. Namun ya di harga yang murah itu tentunya membawa atau ada resiko di dalamnya. Oleh karena itu bagi kawan-kawan yang ingin membeli ya tentu persiapkan mentalnya dalam artian apa? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah bagian dari sebuah resiko ya, bagian dari sebuah resiko. Nah oleh karena itu kalau ingin resikonya kecil ya bagaimana ya, resikonya kecil tentunya adalah membeli bibitnya nanti menjelang musim tanam. Tetapi kalau menjelang musim tanam yang ditakutkan harganya relatif lebih mahal. Kalau di musim lalu saja ini katak yang 1 on semacam ini kalau sudah muncul tunas atasnya semacam ini, itu kalau tidak salah di tahun lalu mencapai sekitar Rp65.000 per kilonya kawan ya, mencapai Rp65.000. Kalau hal wajar, kalau sekarang contoh misalnya harganya ya sampai 20.000 ya, harganya contoh misalnya sekarang 20.000, akan tapi masih ada risiko ya, itu tentu hal yang wajar dibandingkan nanti ketika kita belinya di bulan Oktober sudah tumbuh tunas, sudah siap masuk ke lahan, itu harganya saja sudah tahun lalu mencapai Rp65.000 per kilogramnya yang isi 10. Nah ini menjadikan hal wajar apabila kawan-kawan kok membeli umbi bibitnya di awal-awal semacam ini kalau ada contoh misalnya dalam 1 kintal ada yang rusak, contoh misalnya 10 kilo, itu adalah hal yang wajar menurut saya. Karena apa? Karena harganya relatif lebih murah. Nah masa karantinanya itu masih hanya beberapa hari atau beberapa minggu, otomatis waktu yang tersisa sampai nanti musim tanam itu masih cukup panjang, sehingga resiko di jalan masih cukup tinggi. Nah itu saja dari saya kawan ya, menggambarkan bagaimana pilihan dari kawan-kawan ya, itu tentunya ada plus minusnya, bagaimana kita mengsikapinya, pilihannya ada di kawan-kawan semua. Harga cukup murah, relatif murah, tapi tetap masih ada risiko, atau nanti belinya adalah di menjelang musim tanam, harganya memang relatif lebih mahal, akan tapi kualitasnya terjamin dan resikonya agak kecil ya, risikonya agak kecil. Demikian dulu kawan, terima kasih ya. Ini adalah cara kami mengkarantina umbi ya, umbi ini yang lainnya yang banyak kemarin kita ada sekitar 1 ton itu
ya. Umbi-umbi semacam ini itu hanya kita letakkan di lahan sebelah sana ya. Nanti rencananya yang di lahan-lahan pribadi itu kita bongkarnya nanti di bulan Juli, agar kita tidak mengkarantina semacam ini, atau kita bongkarnya nanti di Agustus. Setelah kita bongkar langsung masuk ke lahan kalau kita ingin 2 musim kan ya. Demikian dulu kawan, terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.